warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa ANV Pesona Nusa Vision Channel yang saya hormati, semoga kita senantiasa dalam ridwan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah telah begitu besar kita rasakan. Bahkan tahun ini kita masih bisa melihat datangnya bulan suci Ramadan. Bulan yang amat mulia, bulan yang amat agung. Karena di bulan inilah Allah mencurahkan rahmatnya, mencurahkan maghfirahnya, bahkan akan membebaskan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kesempatan yang baik ini jangan kita sia-siakan, agar kita menjadi hamba Allah yang akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali yang paling tepat untuk bulan-bulan seperti ini kita muhasabah, kita bersama-sama koreksi diri sejauh mana kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sudah paskah kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menciptakan kita semuanya hanya satu tugasnya, liya'budun. Kita hanya disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah hablum minallah maupun hablum minannas. Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan ini akan mencurahkan rahmatnya begitu besar. Ramadan awaluhu rahmatun. Bulan Ramadan 10 hari yang pertama Allah akan mencurahkan begitu besar rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita bersama-sama raih rahmat itu agar kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita sayang kepada Allah. Caranya kita sayang, apa yang diperintahkan kepada kita, kita lakukan semuanya, kita kerjakan semuanya. Sedangkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhkan dan tinggalkan sejauh-jauhnya. Itulah yang akan menjadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan awsatuhu disebutkan dalam hadis, 10 hari yang kedua bulan Ramadan Allah mencurahkan ampunannya kepada kita semuanya. Mari kita koreksi diri kita semuanya. Adakah kita setiap saat, setiap hari, setiap menit, setiap minggu penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan? Mari kita koreksi diri kita semuanya. Baik kita mungkin mengabaikan perintah-perintah Allah. Sudahkah kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita segera melaksanakan atau justru kita mengabaikan? Ataukah mungkin ketika kita diperintah oleh Allah bahkan meninggalkan, tetapi yang dilarang justru yang kita lakukan? Mari kita sadar terlalu banyak salah, terlalu banyak dosa, banyak hilaf. Bulan inilah bulan yang paling tepat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertobat sebesar-besar taubatan nasuha, agar kita diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dosa kepada Allah sering melalaikan, mengabaikan perintah Allah. Salat mungkin sering terlantarkan, diabaikan, atau mungkin ibadah-ibadah yang lain, baca Quran mungkin jarang kita lakukan. Coba di bulan ini perbanyaklah baca Al-Quran. Sholat tarawih mungkin tahun-tahun dulu tidak kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tahun ini marilah kita bersama-sama lakukan tarawih dengan sepenuh-penuhnya. Kalaupun mungkin dalam kondisi seperti ini tidak bisa jamaah di masjid, di musala, dengan keluarga kita berjamaah untuk melaksanakan tarawih dengan sebaik-baiknya. Itu adalah ibadah yang hablum minallah. Mungkin salah dengan manusia, kita sering mungkin menyakiti hati orang lain karena kesombongan kita, karena takabur kita, karena iri dengki kita, atau karena hasud kita. Itu semuanya adalah perilaku-perilaku yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ingin mendapat ampunan Allah, jauhkan sifat dengki, sombong, takabur, hasud, dan saling mencaci. Kita jauhkan sejauh-jauh mungkin. Ketika itu belum kita lakukan, puasa yang kita lakukan selama ini juga tidak akan berpengaruh untuk diri kita. Karena ibadah itu harus dua-duanya jalan, hablum minallah dan hablum minannas. Mungkin selama ini kita terlalu banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa terjadi peristiwa keadaan bangsa seperti ini di dunia ini, mungkin karena terlalu banyak orang-orang yang melupakan kepada Allah Subhanahu wa taala, sering melakukan salah dan dosa kepada Allah, sehingga Allah menguji dengan ujian yang sangat berat di seluruh dunia ini. Kesempatan ini memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha mengampuni setiap hambanya memohon ampun kepadanya. Dengan semuanya bertobat nasional bahkan internasional, insya Allah apa yang kita rasakan akhir-akhir ini, virus corona, virus 19 akan segera sirna dari bumi Indonesia dan bumi seluruh dunia ini. Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bisa mampu melaksanakan ibadah puasa, yang puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi puasa anil jawari, puasa dari seluruh anggota badan kita, maka disitulah kita akan mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya puasa tidak makan dan tidak minum, saya kira tidak harus manusia, binatang pun bisa. Kambing masukkan kandang, nggak makan minum sehari dia kuat. Ayam nggak dikasih makan sehari semalam dia masih kuat. Kalau hanya itu yang kita lakukan, maka tidak ngaruh kepada diri kita untuk diampuni oleh Allah Subhanahu. Oleh karena anil jawari, semua panca indera kita pun ikut berpuasa. Lisan kita jaga, jangan pernah mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain. Apakah itu fitnah, ataukah itu cacian, atau itu adu domba. Hentikan itu puasa anil lisan, puasa anil udhun, anil telinga. Kita juga berupaya jangan sampai pernah mendengarkan kalimat-kalimat laghut, kalimat yang tidak bermanfaat, bahkan kalimat yang mengandung unsur dosa. Apalagi juga mata kita juga puasa jangan melihat hal porno, hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah apa yang disukai oleh Allah, seperti melihat Al-Quran, melihat kedua orang tua kita, itu adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita juga kita puasa. Ketika kemarin dulu kita pernah melakukan hal-hal yang tidak baik dengan tangan, puasa tangan, jangan melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Kaki pun demikian. Ketika kemarin sering berjalan ke tempat-tempat maksiat, ke tempat-tempat yang tidak berhenti sekarang untuk menuju jamaah, menuju silaturahim, menuju hal yang diridhoi Allah, termasuk mencari nafkah, mencari rezeki untuk ibadah ini semua. Hati pun kita juga harus puasa. Jangan ada kesombongan di dalam hati kita, ada takabur, merasa paling benar, merasa paling pintar, kerjanya hanya menyalahkan orang lain. Jangan ada. Hati ini harus sekarang betul-betul ikhlas, ridha, tawakal, tawaddu. Karena puasa seperti itu yang sebenarnya. Pikiran pun jangan pernah berpikir hal yang tidak baik. Pikirlah yang positif, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu akan menuruti apa prasangka kita. Anna 'inda dhanni 'abdi. Aku tergantung penanya prasangka hamba. Oleh karena itulah, permisi yang kami hormati, masih puasa tahun ini jadikan puasa yang berbobot, puasa yang bernilai, sehingga kita 10 hari saja sudah mendapat rahmat Allah, 10 hari kedua mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dilanjutkan 10 hari yang terakhir, kita masih puasa dengan penuh hati, rimanan wa ihtisaban. Puasanya betul-betul hanya karena Allah, mencari ridho Allah. Maka ketika lulus sampai akhir bulan Ramadan, Allah akan berikan syahadah, memberikan satu sertifikat, aitqum minan nar. Kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu dari neraka, dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini belum tentu akan kita dapat di tahun yang akan datang. Belum tentu kita menangi bulan Ramadan tahun yang akan datang. Maka kesempatan inilah mari gunakan ibadah sebaik mungkin, sekuat mungkin, agar siapa tahu tidak menangi tahun depan kita sudah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah, akhirnya akan mendapatkan ridho Allah, dijauhkan dari neraka, akan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa taala.
Hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu betul-betul memeriksa, mengontrol diri kita. Supaya apa? Agar kita di bulan Ramadan ini bisa meningkatkan amal-amal soleh kita. Agar kita betul meningkatkan amal soleh kita. Apa sebabnya? Kalau kita tidak melakukan dengan sebaik-baiknya, maka akan sia-sia kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'athas. Banyak orang yang kelihatannya berpuasa, dia enggak makan, dia enggak minum dari fajar sampai maghrib, tetapi dia tidak mendapatkan pahala puasa sama sekali. Bahkan yang didapati hanya lapar dan haus. Dia hanya mendapat kelaparan dan kehausan. Tidak ada pahala sama sekali, apalagi mendapatkan kebebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka puasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tetapi jawarih anggota badan kita tidak ikut berpuasa. Supaya kita mendapatkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama ikhtiar sekuat tenaga. Jauhkan segala kemungkaran, jauhkan segala kemaksiatan. Kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Target minimal Al-Quran khatam satu kali, minimal 10 berkali-kali. Target tarawih gak pernah bolong. Supaya kita apa? Betul-betul puasa ini kita target juga bagaimana kita bisa tahajud selama bulan Ramadan. Bagaimana kita sholat fajar setiap hari. Apalagi subhanallah bulan Ramadan semuanya akan dilipat gandakan pahalanya. Wa fi Ramadan bi alfin. Amal ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan 1/1000 kali. Maka orang yang betul-betul melaksanakan puasa dengan benar, banyak amal soleh. Sholat fajar yang biasa nggak pernah dilakukan, mari habis sahur jangan kita tidur. Kita gunakan untuk tahajud. Habis tahajud kita berangkat ke musola. Kalau nggak bisa berangkat di musola, di rumah kita jamaah dengan keluarga. Awali dengan sholat sunnah. Tahajud kita lakukan, sholat fajar kita lakukan. Subhanallah, 2 rakaat sholat fajar saja khairun minad dunya wa ma fiha. Dan sama dengan dunia seisinya, itu justru akan lebih baik, akan lebih utama daripada dunia seisinya. Apalagi di jamaah ditambah dengan jamaah sholat subuh. Orang yang jamaah subuh kasolatil lail. Subuh berjamaah sama dengan sholat semalam subuh, enggak pernah berhenti sama sekali. Dari maghrib sampai subuh dia sholat gak berhenti. Itu sama dengan jamaah sholat subuh. Apalagi kalau mau kita nunggu sampai matahari terbit. Ketika terbit setelah 10 menit kita sholat 2 rakaat, sholat sunat Isra 2 rakaat. Siapa orang yang jamaah subuh diawali dengan sholat sunat fajar, dilanjutkan dengan menunggu terbit matahari, kita sholat Isra 2 rakaat. Apalagi ditambah dengan sholat duha, maka dia tahajjud wa umratin tamatin, pahalanya seperti orang haji dan umrah yang sangat sempurna sekali. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pertolongan Allah, hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna sehingga kita mendapat rahmat Allah, mendapat maghfirah Allah, dibebaskan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya. Mohon maaf, Allah bermuwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.